Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Pada kesempatan kali ini, Kimia Edukasi akan membahas mengenai senyawa turunan benzena, yaitu toluena. Pada toluena, itu adalah benzena yang memiliki gugus metil, dinamakan dengan toluena. Nah, toluena sendiri, dia memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah cairan ini, pada toluena itu dia tidak berwarna. Kemudian, pada toluena juga tidak larut dalam air. Baunya seperti pengencer cat. Nah, pada toluena nanti di sini ada hal-hal yang bisa terjadi ketika toluena itu dia direaksikan. Yang pertama, ketika toluena ini direaksi nitrasi. Pada reaksi nitrasi nanti akan terjadi beberapa tipe. Di sini akan saya buatkan 3 buah reaksi pada nitrasi. Yang pertama adalah jika toluena itu dia berarti memiliki gugus metil CH3 ditambah dengan HNO3 nitrasinya. Nah, di sini menggunakan suhu 25 derajat Celcius agar dia mampu bereaksi dengan katalis H2SO4. Nah, ketika terjadi reaksi dengan HNO3, maka nanti pada toluena akan menjadi struktur yang seperti ini. Di sini masih ada gugus metil, kemudian pada nomor 2 akan ketambahan NO2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Sehingga ini dinamakan orto nitrotoluena. Nitrotoluena. Jadi HNO3 ini nanti akan berikatan berubah menjadi NO2. Yang kedua, pada reaksi kemudian pada ortonitrotoluena ini misalnya, jika direaksikan lagi, jadi ini kayak semacam reaksi berantai. Di sini ada NO2 ditambah dengan HNO3 dengan katalis sama H2SO4 dengan suhu 25 derajat Celcius. Maka ortonitrotoluena ini nanti akan ketambahan NO2 lagi. Membentuk struktur yang seperti ini. Di sini ada CH3, di sini ada NO2, dan di bawah akan membentuk NO2 lagi. Sehingga namanya adalah 2,4 dinitrotoluena. Karena NO2-nya posisinya ada di nomor 2 dan nomor 3, ini nomor 4. 2 sama 4, maka dinamakan dengan dinitrotoluena. Nah, berikutnya, jika 2,4 dinitrotoluena ini direaksikan lagi dengan HNO3, CH3, NO2, di sini ada NO2 ditambah dengan HNO3 dengan katalis H2SO4,
25 derajat Celcius, maka si dinitrotoluena ini nanti akan menjadi struktur yang seperti ini. Di sini ada CH3, di sini NO2, di sini ada NO2, di sini kemudian ketambahan satu lagi yaitu NO2. Sehingga nama dari ini adalah, kita beri nomor dulu biar gak bingung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomornya adalah 1, maaf salah, bukan 1 ya, 2,4,6. Karena ada 3 NO2 maka dinamakan dengan trinitrotoluena. Nah, 2,4,6 trinitrotoluena inilah yang sering disebut, pasti sering dengar, yaitu dengan nama TNT, yaitu digunakan sebagai bahan peledak. Pasti sering dengar yang namanya TNT. Berikutnya, pada toluena ini nanti ada reaksi dengan halogen. Reaksi halogen. Jadi jika toluena direaksikan dengan halogen, nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika katalisnya, jadi ada ini berhubungan sama katalis, menggunakan AlCl3, maka nanti di sini halogen akan terikat dengan cincin benzena. Jadi jika katalisnya AlCl3, maka halogen akan berikatan dengan cincin benzena. Nah, tetapi yang kedua, yang B, jika katalisnya adalah UV atau sinar matahari, jadi tanpa katalis misalnya. Ini katalisnya kita buat jangan katalis UV, tapi tanpa katalis saja. Jika tanpa katalis, maka nanti si benzena ini, toluena ini, pada toluena ini nanti akan terikat, halogennya akan terikat pada gugus metil. Nah, bagaimana reaksinya? Kita lanjutkan di sebelah kiri, ini saya hapus dulu. Toluena seperti ini ya, berarti ya strukturnya pada toluena. Berarti di sini ada CH3 ditambah halogen, di sini adalah memakai Cl2 dengan katalis AlCl3, maka nanti halogen ini akan terikat dengan cincin benzena, akan membentuk seperti ini. Di sini tetap CH3. Kemudian di posisi nomor 2 akan terbentuk Cl. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang B? Pada posisi B, jika toluena ini ditambah Cl2 tanpa katalis, berarti di sini ada UV, sama aja, atau SM sinar matahari sama. Tanpa katalis ya. Maka nanti pada toluena ini Cl-nya itu dia akan berada di posisi sini. Nah, jadi ini yang membedakan antara katalis AlCl3 dengan tanpa katalis. Kalau pada AlCl3 akan terikat pada cincin benzena, yaitu di sini nih Cl-nya. Yang B, jika tanpa katalis akan terikat pada gugus metil. Jadi Cl-nya akan berikatan dengan CH3 ini membentuk CH2Cl. Jadi itu reaksi halogen.
Kemudian yang ketiga, toluena ini jika dia terjadi oksidasi dengan alkil benzena, maka toluena ini nanti akan menghasilkan namanya asam benzoat. Nah, contohnya pada oksidasi di sini adalah ini adalah toluena CH3 ditambah dengan 3/2O2. Kemudian yang ketiga, jika nanti ada oksidasi terhadap alkil benzena, maka si alkil benzena ini akan menghasilkan asam benzoat. Jadi alkil benzena. Contohnya misalnya pada toluena, ini berarti ada CH3, terjadi oksidasi sebanyak 3/2 oksigen, maka si toluena ini nanti akan menjadi asam benzoat COOH ditambah dengan H2O. Jadi ini adalah asam benzoatnya. Contoh lain, misalnya pada alkil benzena dengan posisi CH2, CH3 ditambah dengan 3O2. Jadi di sini bukan toluena lagi, tetapi di sini etil benzena karena ada 2C di sini, maka akan menjadi sama, yaitu asam benzoat. Jadi tetap akan menjadi asam benzoat COOH ditambah 2H2O plus CO2. Jadi dia tetap akan menjadi asam benzoat berapapun jumlah posisi alkil ini. Misalnya di sini alkilnya sampai C-nya sebanyak 4 maupun 5, tetap akan membentuk yang namanya asam benzoat ini. Nah ini. Nah 2H2O, ini masih kurang O ya, 2H2O plus CO2. Jadi itu beberapa reaksi yang terjadi pada toluena, senyawa turunan benzena, dengan satu atom C yang terikat pada cincinnya, sehingga membentuk yang namanya toluena. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.